Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Imam Fauzi, di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 10 MIPA dan kelas 10 IPS. Sebelumnya, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menerapkan 3M: mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan terhindar dari pandemi. Untuk bahasan kali ini kita akan belajar bersama mengenai budidaya tanaman hias. Nah, masih ingatkah kalian apa itu budidaya? Di semester yang lalu kita sudah bersama-sama mempelajarinya. Budidaya merupakan kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengelolaan tanaman dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud meliputi air, tanah, dan udara. Budidaya tanaman meliputi yang pertama budidaya tanaman pangan dan yang kedua adalah budidaya tanaman hias. Untuk semester lalu kita sudah belajar budidaya tanaman pangan dan di semester ini kita belajar bersama mengenai budidaya tanaman hias. Perbedaan tanaman hias dan tanaman pangan. Perbedaan yang pertama, untuk permintaan tanaman hias, permintaannya fluktuatif atau naik turun, umumnya tinggi pada bulan-bulan tertentu, semisal Juli hingga Desember. Sedangkan untuk tanaman pangan, permintaan relatif stabil, bahkan cenderung naik. Yang kedua, tanaman hias merupakan kebutuhan tersier, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan selera konsumen. Sedangkan tanaman pangan merupakan kebutuhan primer. Berikutnya untuk tanaman hias dibudidayakan di dalam pot, polybag, atau lahan terhampar untuk skala besar. Sedangkan tanaman pangan umumnya dibudidayakan pada lahan terhampar. Sarana atau bahan atau sumber daya untuk budidaya tanaman hias meliputi 8 hal ini. Yang pertama adalah benih atau bibit, yang kedua pestisida, ketiga polybag, berikutnya ZPT atau zat pengatur tumbuh, berikutnya mulsa plastik, sungkup plastik, media tanam. Media tanam di sini bisa berupa tanah, arang sekam, kemudian kokopit ataupun serbuk kayu, dan media tanam yang lain. Kemudian di sini ada pupuk. Proses produksi budidaya tanaman hias meliputi 8 step atau langkah. Yang pertama adalah persiapan lahan, kemudian pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT, dan panen, penanganan panen, serta pasca panen. Persiapan lahan atau media tanam. Budidaya dapat dilakukan di polybag. Saya kira semuanya sudah pernah melihat polybag ini ya. Umumnya warnanya hitam, kemudian memiliki lubang di bagian bawahnya. Berikutnya ditanam di dalam pot. Ini ya, tanaman yang viral beberapa waktu yang lalu, peranda bolong, dengan harga yang fantastis, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kemudian budidaya juga dapat dilakukan di hamparan seperti ini. Lahan tanam dapat diberi tambahan pupuk kandang dan paranet atau plastik jika diperlukan. Yang pertama kita bahas adalah pembibitan. Pembibitan atau perbanyakan tanaman hias dapat dilakukan dengan perbanyakan secara generatif atau seksual, yaitu menggunakan biji, dan yang kedua adalah vegetatif atau aseksual, yang terbagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perbanyakan seksual atau biji, di sini yang perlu kita perhatikan adalah di prinsip penyemaian. Pada prinsip penyemaian, biji yang disemai akan berkecambah kemudian menjadi benih atau bibit, baru dapat digunakan atau ditanam.
Proses penyemaian dilakukan dengan perbandingan tanah dan pupuk kandang 2:1. Ini salah satu contohnya adalah pada penyemaian anthurium menggunakan wadah atau box semai. Kemudian jika sudah muncul daun-daun primer seperti ini, bisa kita pindahkan ke media tanam sehingga kita bisa rawat sampai besar. Berikutnya, perbanyakan aseksual atau vegetatif dapat dilakukan secara alami atau buatan dengan melibatkan organ akar, batang, daun, sulur, dan umbi. Contohnya melalui cara perundukan. Perundukan berarti meletakkan sebagian batang atau ranting dari tanaman kemudian ditutup dengan tanah sehingga muncul perakaran baru. Berikutnya ada stek. Misalkan pada tanaman likwanyu, begonia, dan mawar. Cara berikutnya merupakan menggunakan cara penyambungan atau grafting atau enten. Ini langkah-langkahnya. Jadi tanaman yang pertama kita potong, kemudian kita belah. Kemudian tanaman yang berikutnya, tanaman kedua kita potong dengan pola yang sama sehingga bisa diklepkan atau disambung. Kita ikat, kemudian kita sungkup. Contohnya adalah yang paling umum kita lihat ada pada bunga kertas. Seperti ini. Jadi satu tanaman bisa menghasilkan beberapa jenis warna bunga. Proses selanjutnya adalah penanaman. Penanaman dilakukan jika lahan sudah gembur, baiknya dilakukan pagi atau sore hari. Kemudian untuk pemupukan merupakan penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Dapat ditabur atau disemprotkan secara langsung, tergantung dari jenis pupuk yang digunakan. Dilihat dari sumbernya, ada pupuk alami dan ada pupuk buatan. Dilihat dari bentuknya, ada pupuk padat dan pupuk cair. Selanjutnya kita bahas mengenai pengendalian OPT. OPT, organisme perusak tumbuhan atau pengganggu tumbuhan juga bisa. Dapat dilakukan dengan cara langsung secara manual, yaitu dengan cara diambil atau menggunakan pestisida. Pestisida dilihat dari sumbernya ada dua, yang pertama alami, yang kedua adalah buatan. Berikutnya kita bahas untuk panen dan pasca panen. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Dilakukan dengan hati-hati demi menjaga kualitas dan kuantitas produk. Pasca panen disesuaikan dengan produk budidaya. Produk budidaya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tanaman hias, bunga potong, kemudian tanaman dalam pot. Ini merupakan gambar dari tanaman hias pot, jenis tanaman hias yang ditanam di dalam pot. Baik nantinya akan digantung ataupun diletakkan di bawah. Kemudian tanaman hias potong merupakan jenis tanaman yang hasil atau produk budidaya berupa potongan tanaman daun dan bunga. Contohnya di sini ada krisan, ada mawar, tulip, dan bunga yang lain. Selanjutnya tanaman hias taman, jenis tanaman yang diaplikasikan langsung ke dalam taman. Ya. Jadi langsung pengaplikasiannya di taman, umumnya di outdoor. Selanjutnya ada bunga tabur dan bunga ronce. Contohnya adalah melati. Melati bisa digunakan sebagai bunga tabur, juga bisa digunakan sebagai bunga ronce. Ronce diuntai ya, jadi dibuat bentuk tertentu. Misalkan ini digunakan pada saat upacara pernikahan, ya, siraman dan yang lainnya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Like dan share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.